Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arham Al-Amin, kelas A, NIM 23630003. Baik, mungkin kita masuk aja untuk RPS 13 yang berjudul Penampilan Data Survei Lalu Lintas. Mungkin kita masuk aja ke materi 1 untuk tipe-tipe survei lalu lintas. Terdiri atas kompetensi dasar dan indikator hasil belajar. Kompetensi yang akan dicapai dalam pembahasan materi pokok 1 ini adalah mampu memahami tipe-tipe survei yang ada serta kelebihan dan kekurangannya. Adapun indikator hasil belajar yang dicapai adalah mampu menjelaskan tipe-tipe survei lalu lintas. Uraian materi, survei dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperoleh berupa data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan oleh pencari data secara langsung dari sumber penelitian dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data sekunder didapatkan oleh pencari data dari sumber lain. Sumber ini dapat berupa instansi pemerintah ataupun instansi swasta, yang antara lain dapat berbentuk laporan penelitian, laporan hasil survei atau SUNSES, peta, dan foto. Data-data yang diperlukan dalam perhitungan kapasitas dan kinerja jalan dan simpang dalam MK2 membutuhkan setidaknya data-data sebagai berikut. Dari atas 3, yang pertama, data geometris segmen diperoleh dari survei inventarisasi prasarana jalan. Yang kedua, data volume lalu lintas diperoleh dari survei volume lalu lintas jalan. Yang ketiga, data kecepatan lalu lintas diperoleh dari survei volume lalu lintas. Baik, langsung saja kita masuk di A. Survei inventarisasi prasarana jalan. Survei inventarisasi prasarana jalan bertujuan untuk memperoleh data-data teknis dan non-teknis dari jalan dan jembatan, termasuk kondisinya. Antara lain, yang pertama, panjang lebar konstruksi jalan, yang kedua, jalan lebar dan konstruksi jembatan, yang ketiga, kondisi jalan dan jembatan, yang keempat, bentuk persimpangan jalan utama, yang kelima, bangunan perlengkap yang ada di sebelah kanan kiri jalan. Yang kelima, atau untuk yang keenam, gambar skema lokasi dan situasi pada ruas jalan dan persimpangan. Metode survei inventarisasi prasarana jalan dilakukan dengan melakukan survei langsung ke lapangan atau melakukan survei ke instansi yang memiliki data tersebut. Panduan lengkap untuk survei inventarisasi prasarana jalan dapat diperoleh dalam tata cara pelaksanaan survei investasi jalan dan jembatan Kota No. 017 BNKT 1990. Dalam panduan tersebut dijelaskan langkah-langkah perancang survei inventarisasi jalan ini berikut dengan formulir survei. Yang B, survei arus lalu lintas. Untuk mendapatkan informasi besaran arus lalu lintas, perlu dilakukan survei untuk mendapatkan data yang representatif mengenai besaran arus lalu lintas. Besaran arus lalu lintas diperoleh atau dipengaruhi oleh waktu, musim hujan atau musim kemarau, ataupun musim hari-hari besar keagamaan. Hari pelaksanaan survei hari pasar, pusat kegiatan, perumahan, ataupun pada daerah wisata, dan berbagai faktor lainnya, dan jenis kendaraan yang berlalu lintas. Klarifikasi kendaraan. Informasi mengenai arus lalu lintas adalah sangat penting sekali untuk
perancangan lalu lintas. Perancangan operasional dan riset. Informasi volume berbeda-beda tergantung pada data seperti berikut. Yang pertama, annual total traffic volumes yang digunakan untuk pertama, mengukur dan menetapkan arah kenaikan volume lalu lintas. Yang kedua, menentukan perjalanan tahunan untuk pembiayaan. Yang ketiga, menghitung nilai kecelakaan. Yang keempat, menaksir pendapatan dari pemakaian jalan. AADT atau ADT volumes yang digunakan untuk aktivitas perancang jalan raya seperti pengembangan sistem freeway major atau artikel penentuan jalan menerus, rute jalan terbaik, dan lain-lain. Peak hour volume yang digunakan untuk perancang geometrik dengan memperhatikan jumlah lebar jalur, perancang simpangan, perancang raps, dan bentuk geometrik lainnya. Menentukan ketidakefisienan kapasitas. Pertimbangan terancang dan penempatan alat pengatur lalu lintas, rambu marka, rambu, dan lain-lain. Klarifikasi jalan raya. Classified volume, tipe berat, dimensi, dan jumlah as kendaraan yang digunakan untuk perancang geometrik dan perhatian pada jejak berputar, minimum, kebebasan, kelandaian, dan sebagainya. Perancang struktur perkerasan jalan, jembatan, dan lainnya. Analisa kapasitas dan menentukan efek kendaraan komersial. Penaksiran pendapatan dari pemakai jalan. Intersection volume sorters yang digunakan untuk menentukan jumlah lalu lintas memasuki persimpangan untuk semua kaki persimpangan. Jumlah lalu lintas yang dilakukan setiap kemungkinan gerakan berbelok. Jumlah lalu lintas pada periode waktu tertentu. Klarifikasi tipe kendaraan. Ada dua metode yang biasanya digunakan untuk melakukan survei, yaitu survei manual dengan menggunakan tenaga surveyor untuk menghitung arus lalu lintas yang melalui suatu potong jalan. Survei ini membutuhkan biaya tenaga kerja yang besar, tapi dapat dilakukan dengan mudah. Permasalahan yang ditemukan dengan survei yang dilakukan secara manual atau akuratan dari hasil survei yang sangat tergantung kepada motivasi surveyor yang dilakukan atau yang melakukan survei. Survei mekanis elektronik digital merupakan survei yang mempergunakan peralatan mekanis elektronis ataupun digital untuk mengukur jumlah kendaraan yang melewati suatu potong jalan ataupun kawasan di persimpangan. Peralatan survei yang digunakan berupa tabung pneumatik, merupakan perangkat mekanis pengukur arus lalu lintas dengan menempatkan suatu pipa pneumatik ditempatkan memotong jalan. Pengukuran dilakukan bila roda kendaraan yang menginjak tabung yang kemudian direkam. Loop industry merupakan perangkat elektronis yang bekerja atas dasar induksi dari mesin mobil pada saat melewati loop. Loop ditanam di bawah permukaan jalan. Gelombang inframerah ultrasonik merupakan perangkat elektronis yang bekerja dengan memancang atau memancarkan gelombang inframerah ataupun ultrasonik ke kendaraan yang lewat. Dengan metode ini, selain besar arus lalu lintas, terus juga dapat diklarifikasi serta kecepatan lalu lintas. Kamera video yang digunakan untuk mengubah data menjadi terukur dalam prosesor. Dengan metode ini, selain besar arus juga dapat diklarifikasi tentang kecepatan lalu lintas. Baik, mungkin dari saja mungkin untuk yang RPS 13 yang berjudul
RPS 13 yang berjudul penampilan data survei lalu lintas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.